Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan bahas soal tes potensi skolastik SBMPTN 2020 yang berdasarkan informasi ada beberapa soal dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris. Namun di sini saya tidak akan membacanya secara utuh bahasa Inggrisnya, tapi di sini saya kuasakan penuh kepada kalian untuk membacanya dengan seksama. Saya akan menjelaskan bagaimana menjawab soal berbahasa Inggris ini dari konteks kematematikaannya. Oke, kita mulai saja. Nomor 1. Jika G lebih dari 0 itu berarti positif ya. Arti lebih dari 0 itu artinya positif. Ya. Kemudian kurang dari 0 itu artinya negatif. Gitu ya. Nah, sekarang manakah di antara pilihan ini yang bernilai positif? Artinya selalu positif. Kalau selalu positif, itu hanya apabila dikali atau dibagi. Itu udah pasti. Kalau dua-duanya positif berarti positif. Kalau dua-duanya negatif juga positif. Tetapi kalau dijumlah, dikurang tergantung dari pernyataannya. Misal, G kali H ini sudah pasti positif dikalikan negatif itu adalah negatif. Gitu ya. Kalau G ditambah H positif ditambah negatif itu bisa kemungkinan positif, bisa kemungkinan negatif tergantung dari bilangan G dan H-nya. Gitu ya. Kemudian yang C, G dikurangi H. Nah, karena G itu positif, lalu H itu negatif, gitu kan? Maka otomatis negatif dikurangi negatif berarti jadi positif. Gitu ya. Maka otomatis yang C udah pasti positif. Yang D tergantung dari G dan H-nya seperti halnya yang B. Pangkat juga demikian. Kalau dia ganjil, kalau H negatif pangkat ganjil. Jadi kalau misalkan H, G, H-nya itu negatif, dipangkatkan positif, tergantung. Dia akan positif kalau pangkatnya genap, ya kan? Kalau misalkan dia negatif, kalau pangkatnya misalkan ganjil, gitu ya. Jadi untuk yang E itu bisa juga dua kemungkinan. Bisa ngerti ya? Jadi yang pasti selalu positif adalah apabila positif dikurangi negatif. Negatif yang negatif adalah positif. Bisa ngerti ya? Dari uraian ini, jika persamaan ini diuraikan, maka akan didapat sebuah nilai X. Ya, nilai X yang tunggal itu berapa? Intinya gitulah. Ya, jadi kalau misalkan persamaan ini diselesaikan, maka hasilnya seperti apa? Oke, kita kali silang. Berarti 3 kali 2X sama dengan X kurangi 5 dikali X tambah 2 ya. X-nya saya letakkan di sebelah kiri biar mudah untuk mendapatkan jawaban mudahnya.
3 kali 2 6, berarti 6x. X kali x adalah x kuadrat. Min 5 ditambah 2 berarti min 3x gitu ya. Min 5x tambah 2x. Min 5 kali 2 berarti min 10. Posisikan di sebelah kanan aja. Jadi 0 sama dengan x kuadrat. Kedua ruas kurangi 6 berarti jadi min 9x kurangi 10. Maka didapatkan faktor 2. X kuadrat adalah x kali x. Kalau perkalian hasilnya negatif hanya mungkin positif kali negatif. Dijumlahkan hasilnya negatif berarti yang nilainya negatif lebih besar. Jadi 10 kali min 10 kali 1. Dijumlahkan min 9. Oke? Berarti x sama dengan min 1 atau x sama dengan 10. Jadi diminta salah satu. Ya berarti min 1 atau 10. Lihat opsinya. Opsinya yang ada adalah min 1. Gitu ya? Karena diminta salah satu. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Ekspresi atau maksudnya penjabaran ini itu ekuivalen atau senilai dengan atau setara dengan. Oke, berarti ada faktor yang sama di antara pembilang dan penyebut. Gitu ya. Kita faktorkan atas dan bawah. X kuadrat hanya mungkin X kali X. Yang atas dulu. Dikalikan min 15 dijumlahkan plus 2. Berarti yang satu plus, yang satu min. Dikalikan min 15. Berarti 5 kali 3. Min 5 kali 3. Atau 5 kali min 3. Gitu ya. Dijumlahkan harus 2. Begitupun yang bawah. X kuadrat adalah X kuadrat. Dikalikan negatif. Berarti yang satu plus, yang satu min. 21 itu hanya mungkin 7 kali 3. Jadi plus 7 kali min 3. Gitu kan? Nah berarti ada nilai faktor yang sama. Atas X min 3, bawah X min 3. Sehingga ekspresinya atau penjabaran ini dapat disederhanakan menjadi X plus 5 dibagi dengan X plus 7. Gitu ya? Bisa dimengerti? Lanjut ya. Berikutnya. Sama nih, ekspresi atau penjabaran ini ekuivalen dengan. Oke, 32 itu, X akar 32. 32 itu 16 kali 2. Yang bisa disederhanakan ya. Kemudian akar 4 kali akar X ya berarti akar 4 kalikan akar X. Oke. Berarti X 16 itu akar 16 4, akar 2 tetap akar 2. Akar 4 itu adalah 2, akar X tetap akar X. 4 dibagi 2 nih, nah berarti ini bisa disederhanakan. Jadi hasilnya adalah X2 atau 2X akar 2 dibagi dengan akar X. Lihat opsinya aja yang bersesuaian. 2X akar 2 per akar X. Gitu ya? Bisa mengerti? Jika persamaan Y sama dengan X plus 6 dibagi X kuadrat plus 7X min 18. Undefined maksudnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi sebuah fungsi hanya jika penyebutnya 0. Kenapa? Karena bilangan dibagi 0 ya. Penyebutnya 0. Sebuah bilangan dibagi 0 ini adalah tak terdefinisi. Gitu ya. Ini tak terdefinisi. Berarti kesimpulannya dari kalimat soal ini, maka dia akan tidak terdefinisi apabila X kuadrat plus 7X min 18-nya sama dengan 0. Gitu kan? Berarti faktorkan, maka X kuadrat adalah X kali X. 18 itu 2 kali 9 bisa. Ditambahkan hasilnya 7. Berarti 9 dan min 2 ya. Dikalikan min 18. Berarti X ada 2. Min 9 atau 2. Jadi yang menyebabkan fungsi ini tak terdefinisi apabila X-nya 2. Atau X-nya min 9. Ya. Yang ada adalah min 9. Itu ya. Jadi tidak terdefinisi apabila penyebutnya 0. Bisa dipahami? Lanjut ya.
fungsi M tanda pagar N itu equal atau sama dengan M kuadrat min N. Jadi M pagar N didefinisikan dengan M kuadrat min N. Itu maksudnya ya. Nah, berarti di sini ada dua nilai nih. Yang pertama ini dulu. Berarti N tanda pagar M berarti sama saja dengan N kuadrat min N. Gitu kan? Lalu M tanda pagar yang kedua harus dikalikan dengan N kuadrat min M ya ini. N kuadrat min M. Berarti berdasarkan definisi di situ, yang depannya harus dikuadratkan. Berarti M kuadrat dikurangi N kuadrat min M. Gitu ya. Berarti M kuadrat min N kuadrat ditambah M. Lihat opsinya. Adanya bentuk apa? M kuadrat min N kuadrat ditambah M. M kuadrat. Nah, berarti yang ini didekatkan ya. Jadi M dengan M kurangi N kuadrat. Jadi yang C. Bisa ngerti ya? Lanjut. What is slope? Oh, slope itu maksudnya gradien. Gradien atau kemiringan lah. Nah, kemiringan ini berarti yang dilihat adalah ini apa nih? Ini plus aja ya, karena tidak ada pengaruhnya. Persamaan umum garis itu adalah Y sama dengan MX plus N misalkan. Nah, ini gradien namanya. Berarti dari pernyataan 3X sama dengan 12X plus 3, katakanlah. Kedua ruas bagi 3 berarti, oh ini Y, sorry. Ini Y, bukan X ya. Berarti Y sama dengan bagi 3 4X, bagi 3 1. Nah, ini yang dimaksud dengan gradien. Slope-nya. Jadi gradiennya adalah 4. Bisa ngerti ya? Lanjut. Perhatikan grafik ABCD adalah sebuah grafik persegi di mana koordinat B-nya bagaimana? Oke. Koordinat B berarti terdiri dari absis dan ordinat. X, Y. Ini namanya absis. Ini namanya ordinat. Oke. Karena A itu ada di atas B, B itu ada di bawah A itu koordinatnya, absisnya berarti min 1. Berarti B-nya udah pasti min 1. X-nya, absisnya. Lalu Y-nya itu tinggi. Karena ini 0, berarti dia C, lihat C itu ke atasnya 4. Berarti ini pun sama, 4. Gitu ya. Jadi ini min 1, berarti ke atasnya adalah 4. Bisa ngerti ya? Jadi itu adalah koordinat titik B. Jadi min 1,4. Bisa dipahami? Lanjut ya. Oke, berikutnya. Titik 2,1 adalah titik tengah garis yang mana terletak min 5,3 dan titik yang satunya apa. Jadi intinya gini. Midpoint itu titik tengah. Terjemahin kasarnya gini. Jadi ada 3 titik. Yaitu min 5,3. 2,1 itu titik tengahnya. Nah, ini yang titik yang satunya itu berapa? Kalau 2,1 titik tengah dari min 5,3 yang segaris dengan X, Y. Nah, di sini berarti ingat pengertian titik tengah itu jumlah bagi 2 ya. Berarti min 5 ditambah X dibagi 2 itu harus 2. Kali silang ya. Berarti min 5 tambah X adalah 4
maka X adalah 9. Yang 9 kan sebenarnya cuma D ya. Jadi jawabannya D. Tapi kita yakinkan dulu apakah benar Y-nya atau ordinatnya adalah min 1. Sama, jadi 3 ditambah Y dibagi 2 adalah 1. Kali silang, berarti 3 tambah Y adalah 2, maka Y hanya mungkin min 1. Gitu ya. Berarti titiknya adalah betul 9, min 1 ya. Bisa ngerti ya? Lanjut. Jika area atau luas daerah pada kubus, ini kubus, maksudnya ini luas daerah. Luas daerah kubus adalah 384. Ingat luas kubus itu ada 6 sisi ya, yang panjangnya sama. Berarti 6 sisi, 6 kali sisi kuadrat adalah 384. 38 bagi 6, 6. 24 bagi 64 ya. Oke, berarti rusuknya atau sisinya adalah 8. Yang ditanyakan volume. Volumenya adalah, berarti volume kubus adalah sisi pangkat 3. Berarti 8 pangkat 3. 64 kali 8, belakangnya 2 ya. 2, 3, 48 jadi 51. Jadi 512. Gitu ya. Jadi volume kubusnya adalah 512 cm pangkat 3. Bisa berarti? Lanjut ya. Perhatikan diagram ini atau gambar ini. Jika jumlah dari X, Y, Z, sudut X, Y, Z, berapa gitu ya. Jadi ukuran dari X, measure, jumlah ya maksudnya. Ukuran nih. Sum itu jumlah. Ukuran sudutnya X tambah Y tambah Z. Jadi X tambah Y tambah Z itu berapa? Maksudnya gitu. Oke, kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180. Jadi A ditambah B ditambah C. Ingat ya. Itu adalah 180 derajat. Ya, jadi pada segitiga, jumlah sudut pada segitiga maksudnya, itu adalah 180. Lalu, jumlah sudut pelurus bahwa X tambah C itu 180. Kemudian Y tambah B itu 180. Kemudian Z tambah A itu juga 180 gitu ya. Jadi kalau ini kita tambahkan, berarti X tambah Y tambah Z tambah A tambah B tambah C sama dengan 180 kali 3. Gitu ya. Sedangkan A tambah B tambah C ini 180 ya. Berarti X tambah Y tambah Z adalah 180 kali 3 dikurangi 180. Berarti tinggal 180 kali 2 ya. Berarti 360. Jadi jumlah sudutnya adalah 360 ya. Derajat. Bisa berarti? Lanjut ya. Oke, berikutnya perhatikan gambar di atas bahwa lane OA, congruent itu maksudnya sama ya. OA sama dengan OB. Bagaimana ukuran CD? Maksudnya sudut yang menghadap CD ya. Nah, berarti yang ini. Ini maksudnya berapa? Oke. Karena OA sama dengan OB berarti sudut A sama dengan sudut B. Yaitu 55. Berarti sudut ini katakanlah alfa ya.
alfa ditambah sudut A ditambah sudut B itu harus 180. Berarti alfa ditambah 55 ditambah 55 sama dengan 180. Alfa ditambah 110 sama dengan 180, berarti alfa adalah 70 ya. Jadi alfanya adalah 70. Jadi sudut yang menghadap busur CD adalah 70 derajat. Gitu ya. Oke. Nomor 13 ini maksudnya adalah perbandingan ya. Jadi kalau 30 orang itu menempati 42 bagian ruang ya maksudnya ya. Bagian ruang. Berarti kalau 5 orang berapa gitu ya. Nah berarti pakai perbandingan. 30 dibagi 5 itu kan 6. Maka 42 dibagi 6 adalah 7 gitu ya. Jadi ininya 7. Ngerti ya? Jadi maksudnya pakai perbandingan. How much less bagian ya. Jadi ada 7. Bisa ngerti ya? Satu lagi. Perhatikan diagram di atas. K dan L paralel. Paralel itu maksudnya sejajar. M dan B juga sejajar. Ini sejajar maksudnya ya. Jika B 8 maka A berapa? B 8. Oke. Kalau sejajar berarti ini kan sama nih ya. Ya. Ini namanya sudut dalam sudut sehadap. Berarti ini adalah 8B ditambah 1. Ini sama dengan ini kan. Ini berarti sama dengan 8B ditambah 1. Sehingga total ini berarti berpelurusnya. Ini pelurus. Pelurus. Jadi kesimpulannya bahwa 10A ditambah 5 ditambah 8B ditambah 1 itu harus 180. Berarti 10A ditambah 5 ditambah 8 kali B-nya 8 tambah 1 harus 180. 10A 5 ditambah 64 tambah 1 65 180. 10A ini 70 dikurangi 180 berarti 110 ya. Berarti A-nya 11. Gitu ya. Jadi A-nya 11. Bisa ngerti ya? Oke, saya kira itu dulu untuk sesi pertama soal tes potensi skolastik SBMPTN dengan pengantar bahasa Inggris. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.